Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Zawiyah Tarbiyah Tijaniyah Jakarta dalam rangka dari sore kita telah membaca wazifah dan hailalah, termasuk juga wirdul masa. Kemudian kita telah membaca manaqib Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Pantrenya ini. Kemudian saat ini kita akan membahas satu topik masalah yang sangat penting dalam kehidupan berthariqah secara khusus, yaitu masalah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa bertemu Rasulullah SAW baik melalui mimpi dan puncaknya dalam kondisi sadar. Ini adalah tanda-tanda keberhasilan kita beribadah, keberhasilan kita berthariqah. Dan mimpi Rasulullah itu bagian dari busyara, bagian dari berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah dalam lingkup khususnya yang dikenal dengan para walinya Allah. Dan sudah dijelaskan siapa wali Allah, sudah dijelaskan. Kemudian pada syarat nomor 5 tentang kewalian adalah lahumul busyra. Bagi para aulia, Allah Subhanahu wa taala memberi bonus. Apa bonusnya? Busyra, berita gembira. Apa berita gembira yang paling pas? Banyak berita gembira, dan umumnya orang baru gembira ya kalau mendapatkan kebahagiaan duniawi. Padahal kebahagiaan duniawi belum tentu itu tanda-tanda keberhasilan berthariqah. Bahkan bisa itu adalah ujian dalam thariqah. Ini sudah dijelaskan yang lalu. Jadi sekedar mengulas. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, bertemu Rasulullah SAW kalau bermimpi, mimpi Nabi ini ittifaq ulama. Jadi tidak ada yang mengingkari mimpi Nabi itu pasti benar. Akan tetapi bertemu Nabi dalam sadar ini banyak ya terbelah jadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi kalau hanya bermimpi dia percaya. Kemudian tapi kalau bertemu dengan dalam sadar ini banyak yang tidak percaya.
Baik, kita bahas urusan mimpi karena sudah banyak yang percaya. Dan mimpi Nabi, ya mimpi Nabi itu benar. Orang yang bermimpi Nabi tidak mungkin dipalsu oleh setan. Karena apa? Khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setan tidak bisa niru beliau. Jadi khususnya Rasulullah tidak bisa ditiru oleh setan. Mari kita kaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ro'ani, barang siapa melihatku, kata Nabi, fil manam, dalam tidur. Jadi kalau diringkas maknanya barang siapa bermimpi aku, kata Nabi. Fasayarani, maka fa artinya maka. Sin ditambahkan di depan fi'il mudhari'. Ro'a menjadi yara. Sayara akan, penegasan bahwa dia akan melihatku. Jadi kalau melihatku dalam mimpi, kata Nabi, maka orang itu akan melihatku fil yaqdhati, dalam kondisi sadar. Wa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, la yatamatsalu bi, syaitan tidak bisa meniru aku, kata Nabi. Jadi kalau syaitan ngaku Allah itu sudah sering dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena memang syaitan itu tugasnya memang menggoda manusia. Dan disinilah pentingnya kita ngaji, agar supaya tidak salah dalam perjalanan rohani yang di dalamnya setannya itu tambah licik-licik, bukan setan jalanan lagi, setan masjid, setan jenderal. Kalau setan jalanan sudah teman-temannya, sudah setan yang kelas biasa sudah. Tapi yang datang ke masjid, yang mendatangi makmum sama muadzin beda, yang mendatangi khotib beda, yang mendatangi imam juga beda. Apalagi setannya orang yang secara khusus berthariqah, otomatis beda. Oleh karena itu, ya jangan dikira orang thariqah itu tidak sesat pada suatu saat. Kenapa tidak ngaji? Kalau tidak dibimbing dengan benar, bisa sesat tengah jalan. Ini bahayanya berthariqah. Kalau jalan sendiri, setelah thariqah berbulan-bulan tidak ketemu dengan muqaddamnya, baru kalau sudah dagangannya bangkrut datang ke muqaddam, baru kalau sudah punya masalah datang ke muqaddam. Jadi sebenarnya muqaddam bukan urusan itu. Muqaddam itu dan mursyid thariqah urusannya meluruskan hati murid agar tidak salah jalan. Jadi ini meluruskan hati murid agar supaya tidak salah jalan. Karena juga banyak orang tidak mengerti dengan perjalanan rohani, bertemu jin sangat umum kan? Bangga, wah saya sudah bisa melihara jin. Banyak yang begitu. Bahkan itu diumumkan kalau dia dengan jinnya bisa bantu orang. Apa harus ini pakai bisa bantu orang? Wah. Jadi itu para ikhwan, bahayanya kita beribadah ya bukan semua kali. Kalau tidak tahu ilmunya ibadah. Jadi tanda paling pas, tanda paling kuat keberhasilan ibadah seseorang
bahwa ibadahnya benar, bahwa ibadahnya qabul indallah. Ya, qabul tidak akan semuanya, ada yang diterima sedikit tapi diterima, itu masya Allah. Jadi belum tentu banyak, belum tentu semuanya. Para aulia, ya, yang menjadi awal perjalanan, yang menjadi pintu menuju Allah Subhanahu Wa Taala tidak banyak. Imam Ghazali dalam riwayatnya, dia mendapatkan martabat dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena yang arah kita. Memang dia ketika itu nulis kitab, tapi ketika nulis kitab ada seekor lalat hinggap di ujung penanya. Karena dia tidak ingin mengganggu, kan kecil banget. Sodako sama lalat. Ini sodako sama lalat Imam Ghazali. Jadi karena lalat itu menikmati tintanya itu, dia khawatir kalau bergerak lalat ini pergi, dibiarkan sampai puas. Ya karena sodako pada lalat kecil, tidak ada nilai, maka dia tidak mikir. Ternyata ini dia ikhlas. Jadi ibadah kalau tidak mikir ikhlas. Kalau ibadah masih dipikir-pikir, tidak ikhlas. Justru dari situlah ya Allah membuka menuju jalannya. Dan Imam Ghazali mencapai puncak martabatnya setelah itu. Jadi kita berdoa kepada Allah, jangan membayangkan semua ibadah kita diterima. Jangan berharap ya sulit untuk mencapai itu. Tapi kalau Allah telah menentukan ini akan diterima, maka selanjutnya menjadi jalan nafas untuk kita. Jadi bertemu lagi dalam mimpi saja ini sebuah keberuntungan. Tandanya nanti akan bertemu dalam sadar. Dalam riwayat Imam Bukhari, jadi Rasulullah menyatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Imam hadis ini saya tulis dari berbagai riwayat. Jadi kalau yang riwayat Bukhari dan Muslim, wa inna syaitana la yatamatsal. Ada tambahan, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari saja, yang bermimpi Nabi akan melihat Nabi dalam sadar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, ya, dari Imam Jabir an Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Orang yang melihatku dalam tidur, ya, orang yang mimpi faqad ra'ani, maka orang-orang itu benar-benar melihat Nabi. Jadi orang yang melihat Nabi dalam tidurnya, yang mimpi Nabi, dia benar-benar melihat Nabi. Kenapa? Ya karena dia baru mampu dengan mimpi. Karena kalau sudah langsung ini perlu kemampuan lain, harus punya kekuatan rohani yang lebih tinggi. Wa innahu la yanbaghi lisyaitan ayyatamatsala fi surati. Dan setan tidak bisa meniru wajahku, kata Nabi. Tidak bisa meniru wajah Nabi, tidak bisa meniru potongan Nabi, dan juga tidak bisa meniru keharuman Nabi. Karena dia sampai pada tingkat tertentu, orang yang mimpi Nabi kamarnya ada yang sampai seminggu itu harum. Seperti di Jember, di tempat kelahiran saya, ada seorang pendeta lulusan Amerika yang sudah tertarik pada Islam sejak di sana. Kemudian semakin dia mempelajari tentang Bible, semakin bingung, makin bingung, membaca ya artikel Islam kok nyambung. Kemudian setelah pulang sudah dilantik jadi kepala pendeta se-Jawa Timur.
dan sudah membangun lebih dari 100 gereja di berbagai tempat dengan semua fasilitas-fasilitasnya. Ya, dengan kemewahannya, tiba-tiba dia dalam kondisi gelisahnya itu, gelisah spiritualnya itu, dia mimpi Nabi dan seminggu kamarnya dalam kondisi haru. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi setan tidak bisa berhayal saja mimpi Nabi yang menyerupai Nabi, tidak bisa setan. Hadis yang lain, ya, jadi banyak hadisnya tentang, di antaranya man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظati fa inna syaitana la yatamathalu ala surati. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihatku dan setan tidak bisa meniru wajahku, kata Nabi. Juga ini beberapa hadis yang sama, di mana sesungguhnya Abu Hurairah menyatakan sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah menyatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah aw laka annama ra'ani fil yaqظati la yatamathalu syaitanu. Jadi yang melihatku dalam mimpi, dia seakan-akan ka'annama, seakan-akan dia melihatku dalam sadar. Fasayarani bil aw la ka'annama ra'ani fil yaqظah. Dalam riwayat yang lain yang di bawah itu, man ra'ani fil manam fakannama ra'ani fil yaqظati inna syaitana la yastati ay yatamathal. Setan tidak mampu menyerupai untuk tampil menyerupai Nabi, tidak mampu, dia akan terbakar. Kemudian juga hadis yang lain, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Yang bermimpi aku, maka dia benar-benar mimpi aku, kata. Jadi mimpinya itu benar. Tinggal atau man ra'ani faqad ra'al haq. Yang melihatku, maka benar-benar dia melihat kebenaran, jadi kebenaran yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya annahu man ra'a Rasulullah alaihi wasallam fil manam, sesungguhnya orang-orang yang mimpi Nabi faqad ra'ahul haqqan, dia benar-benar bermimpi Nabi. Wa anna syaitan la yatamathalu fi suratihi, ya, syaitan itu tidak mampu menyerupai wajah Nabi. Walakin la yu'malu bima yasma'ur ra'i minhu fi manami bima yata'allaqu bihil ahkam. Akan tetapi kalau dapat pesan yang mana pesan itu berhubungan dengan hukum, maka tidak boleh langsung dilaksanakan. Li'adha min tabtir ra'i, ya. Kenapa? Karena kita ini belum tentu sudah sempurna. Contohnya melihat Nabi, tapi kok wajah Nabi hitam, misalnya, itu jangan berarti Nabi hitam, bukan begitu. Itu wajah kita belum benar. Jadi kalau kita tidak benar ketemu Nabi, ya bisa melihat Nabi kelihatan hitam. Tapi kalau kita melihat Nabi dengan
cahaya berwajah ini, berarti kita lagi baik. Tapi kalau kita mimpi Nabi marah-marah, ya tandanya kita lagi tidak benar, karena dapat teguran keras dari Nabi. Ya, kenapa kok ada orang kalau mimpi Nabi kayak itu, berarti torikohnya belum benar, perlu diperbaiki. Ya, Nabi berpesan, perbaiki torikoh kamu. Sehingga Nabi tampil dengan kemarahan, dengan wajah yang keram dan lain sebagainya. Tapi untuk orang-orang tertentu, ya Nabi akan tampil dengan penuh wibawa. Lalu syakifir ru'yat. Jadi kita, ya orang siapapun melihat Nabi dengan segala kondisinya, tidak boleh syak, tidak boleh ragu, yakin itu Nabi. Ya, cuma kalau tidak pantas berarti kondisi kita yang belum pantas. Jadi fa'inal khabara la yuqbalu illa min dhabitil mukallaf wan na'im bi khilafihi. Jadi benar mimpi Nabi, tapi ya kabar yang disampaikan oleh Nabi dalam mimpi tersebut itu kalau berkaitan dengan hukum itu jangan langsung dilakukan, tapi konsultasi dulu dengan orang yang ahli hukum, plus juga dia sudah terbiasa bertemu dengan Nabi. Kalau tanya pada sama orang yang tidak pernah, dia sama dengan memperbaiki motor ke tukang sepeda ontel. Kira-kira gimana? Perbaiki jam sama tukang payung, ya tidak nyambung. Jadi kalau kita mau perbaiki jam, ya dulu tukang jam apa? Ya kalau aja tukang jam yang di luar, ya nanti pulang protokol semua, ya jangan hebat. Jam roda dibawa diperbaiki pinggir jalan, pulang protokol, ya jangan heran, bukan tukangnya. Kalau kita perbaiki orang kan tempatnya oleh benar. Perbaiki Honda ke bengkel Honda. Sudah ada masing-masing. Perbaiki urusan hati ke bengkelnya hati yang ngerti dengan akwal batin. Kemudian para ikhwan rahimahullah. Jadi intinya hadis ini menjelaskan bahwa orang melihat Nabi itu pasti sudah benar, tidak bisa diragukan. Kecuali yang perlu diperhatikan adalah jika hal tersebut berkaitan dengan hukum. Kenapa? Hukum sudah selesai. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Allah sudah menyatakan pada hari ini aku sempurnakan agamamu, maka sejak saat itu hukum halal, haram, mubah, kemudian makruh dan lain sebagainya ini sudah tidak turun lagi karena sudah sempurna. Dan apa yang dicontohkan Nabi dari Quran dalam bentuk sunnah-sunnahnya itulah yang wajib kita laksanakan. Jadi kalau kita misalnya ya karena kondisi rohani kita ini belum sempurna ya, mimpi Nabi karena ketidakmampuan rohaninya dalam mimpi itu ya seperti mendapat pesan, tapi pesannya berlawanan dengan apa yang telah mujma'alih. Ya, telah disepakati para ulama ini jangan dilaksanakan, tidak bisa. Kemudian yang perlu diperhatikan juga para nabi, ya, kenapa kok bisa jatuh? Ya. Kita pada masalah jatuhnya, orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa kata yaqdah ini ditakwil maknanya. Nanti ketemu dengan sadar di hari akhirat. Loh, kalau yaqdah ini dunia. Jadi kalau kita kata yaqdah dikatakan pas akhirat gimana?
Kalau di akhirat nanti umat Nabi Muhammad SAW pasti ketemu Nabi. Pasti. Itu. Kalau di akhirat, ya. Kalau untuk di dunia, ya mereka yang terpilih saja dari umatnya. Setelah beliau wafat, Nabi bisa menjumpainya. Kemudian saya ketika nulis buku pertama Risalah Thariqah Tijaniyah, jadi ada seorang ustadz dari Persis, dengan keras menentang saya ketika saya masih di Jumhuriyah. Jadi Nabi itu sudah wafat 14 abad yang lalu. Jadi sudah 14 abad lebih. Tolong di atas anunya jangan banter-banter ganggu ke bawah. Jadi Nabi wafat 14 abad yang lalu. Kok bisa ketemu dengan orang zaman sekarang? Karena wirid Thariqah Tijaniyah dinyatakan bahwa Syekh menerima dari Rasulullah SAW dalam kondisi sadar. Dia menolak keras, tidak mungkin orang sudah wafat bertemu dengan orang hidup. Sekarang apa jawaban kita? Hujah kita kalau ada orang mempertanyakan. Yang pertama hadis ini, dan hadisnya sahih. Ingkar dengan hadis sahih hukumnya. Ingkar dengan hadis sahih hukumnya kafir. Kenapa? Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi apa tuh ilmu lebih batil kita? Otak guru lebih batil. Apakah kamu akan iman dengan sebagian dari Quran dan mengingkari yang lain? Di mana para syuhada saja dinyatakan hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Ini berahya'u inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah wafat di sana dan tidak boleh kita katakan wafat. Tidak boleh dibilang mati. Sekarang kalau mujahid, orang berjihad di jalan Allah saja tidak boleh dibilang mati, bagaimana dengan komandan mujahid? Andaikan tidak ada nabi, tidak ada mujahid, tidak ada orang berjihad. Ini yang pertama. Logikanya dulu, mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun, bahkan mereka dapat rezeki. Walakin la tashkurun, kalian tidak sadar dengan kehidupan mereka yang sempurna. Oleh karena hidup, ini mereka punya keistimewaan, bisa menjumpai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kabar. Jadi banyak orang bertemu dengan orang yang sudah mati. Dalil bahwa orang mati bisa bertemu dengan orang hidup yang paling kuat adalah dalil hadis tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ulama di Mesir, ada orang tanya, apa mungkin orang yang sudah mati bisa menjumpai orang yang masih hidup? Kemudian, apa mungkin Rasulullah bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian imam tersebut tanya kepada orang itu, apakah kamu yakin tentang Isra Mi'raj? Nah, yakin. Dalam Isra Mi'raj dinyatakan bahwa Nabi di Masjidil Aqsa salat bersama para nabi dan Rasulullah jadi imamnya. Apakah kamu yakin? Yakin. Nah, ya. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Adam, bertemu secara khusus dengan Nabi Ibrahim, bertemu secara khusus dengan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Kemudian bahkan di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Musa
Di situ Nabi Musa sedang sholat. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabri Musa alaihissalam. Nabi berjalan di kuburan Nabi Musa alaihissalam. Fa idza huwa hayyun fi qabrihi. Dan Nabi Musa hidup di kuburannya, yusalli qa'iman, dan dia sholat. Dia sedang menegakkan sholat. Dan di antara hadis tersebut alam dia ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di kuburan mereka dan mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, orang yang masuk ke alam barzah ini ada dua macam. Orang yang baik beruntung dia masuk melalui jalur kanan, ashabul yamin, ke satu tempat yang namanya Illiyin. Ya, apa namanya? Illiyin. Jadi tempatnya di Illiyin. Illiyin ini tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di sana berbahagia sesuai dengan derajat amal kehidupan mereka di dunia. Kemudian yang jalur kiri, orang kafir, orang yang tidak benar macam-macam, ya, ada masuk jalur kiri. Orang-orang kafir spesialis. Kemudian orang Islam yang banyak dosa juga di situ juga, tapi lain tempat. Tapi sama tempatnya, namanya Sijjin. Sijjin itu penjara alam barzah. Jadi konsep keyakinan yang mengatakan bahwa orang mati tidak benar jadi hantu itu tidak benar. Lo orang jadi tahan kok bisa keluar? Ya kalau Ahok tidak bisa keluar, si siapa lagi itu yang dari pacar bisa keluar? Kalau ditahan di Makobrimo, tapi kalau ditahan di kubur ada yang keluarnya. Jalan dunia bisa jalan sana. Iya, baik. Jadi kalau ditahan malaikat ada yang bisa keluar. Dan ada ceritanya orang tidak benar mati jadi hantu, tidak ada. Itu keyakinan orang-orang Buddha dengan konsep reinkarnasi. Jadi konsepnya mereka orang yang tidak benar nanti setelah mati reinkarnasi hidup lagi dalam bentuk yang lain, jadi pocong, jadi ini, jangkauan macam-macam. Jadi tidak benar ya. Jadi cuma kalau para nabi, para aulia, ahya ulitarbi, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjumpai siapa saja yang dikehendaki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang paling kuat adalah kejadian Mi'raj Isra dan Mi'raj Rasulullah. Ya, dalam perjalanan Isra-nya bertemu, ini kuburan ini, masih toh begini, Harun dan sebagainya. Termasuk melihat para syuhada yang tiap hari panen. Kemudian dia berjamaah sholat dengan para nabi. Ya, di mana para nabi bukan hanya 1400 tahun. Nabi Adam ke sekarang sudah berapa ribu tahun. Wallahu a'lam. Jadi, dan yang perlu kita perhatikan, melihat Nabi dalam sadar ini ranahnya bukan ranah fikih. Jadi kalau dicari di kitab fikih sampai kayak apa ada. Jadi kalau cari dalil yang pas untuk ini di kitab fikih nggak ada. Karena apa? Ya kitab fikih itu ranahnya wajib, haram, sunnah, mubah, ini ranahnya. Sah dan batal, ini ranahnya hukum fikih. Lalu kalau bicara ini di kitab fikih ya nggak ketemu. Termasuk orang yang ahli fikih berbicara ini tidak nyambung. Gimana? Ya, yang kedua orang itu harus belajar akidah.
akidahnya yang benar. Akidahnya apa? Ahlus sunnah. Kalau akidahnya di luar Ahlus sunnah, tidak percaya ini. Kenapa? Seperti Mu'tazilah, akalnya yang masuk akal. Oh, tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Bukan lagi liman la akal. Agama tidak diperuntukkan bagi orang tidak berakal. Maksudnya lagi liman la akal itu agama bukan untuk orang gila. Agama untuk orang waras. Gitu. Jadi orang idiot tidak kena. Orang lagi mabuk, dia tidak bisa sholat, tidak diterima sholat. Jadi undang-undang agama ini bagi orang yang sehat. Aqilun akalnya sehat, balighun sudah balik, mencapai umur di mana dia wajib melaksanakan ketentuan hukum Allah. Adapun ini ranahnya pada ranah yaitu al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya, disinilah letaknya dibahas dalam kaidah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kalau sudah masuk ke tasawuf ini, ya madhabnya banyak. Tuh, madhab dalam tasawuf disebut dengan qariqah. Dalam fikih namanya madhab. Kalau kita bicara akidah, perbedaannya namanya firqah. Jadi firqah itu dalam akidah 72, 73, 72 itu salah semua. Yang benar akidah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah para sahabat tidak pernah bertemu Rasulullah? Banyak sahabat yang ketemu Rasulullah dalam sadar setelah wafat Rasulullah. Jadi banyak. Baik bertemu langsung, ada kondisi-kondisi yang iman seperti dalam kehidupan biasa. Contohnya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, kemudian beliau minta izin dimakamkan di makam Nabi, di belakang Nabi. Ketika mau dimasukkan, karena makam Nabi itu kamar Nabi ketika beliau masih hidup. Jadi makam Nabi sekarang itu rumah beliau dan kamar beliau ketika beliau masih hidup. Ketika Abu Bakar akan dimasukkan ke kamar tersebut untuk dikubur di situ bersama Rasulullah, sampai di depan pintu itu masih tertutup. Kemudian para sahabat yang mengantarkan jenazah membaca salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada Abu Bakar As-Siddiq fil bab. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ini ada Abu Bakar di depan pintu. Pintu tiba-tiba buka sendiri. Lah ini jangan pikir kayak dia aku. Jadi kehidupan Nabi, cuma kita tidak bisa melihat. Para sahabat pada saat itu ada di antara mereka, ada yang bisa, ada yang kebanyakan tidak bisa. Tapi melihat pintu dibuka itu dari dalam. Baru jenazah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimasukkan ke dalam kamar Nabi. Di situ dia dikubur bersama sahabat dan kekasihnya Rasulullah SAW. Kemudian riwayat yang lain seperti riwayatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan wafat ketika bulan Ramadan menjelang buka puasa. Ya, karena yang namanya pengkhianatan. Ya. Cerita orang berkhianat dalam politik itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman Nabi, ya, ketika zaman Nabi, orang yang berkhianat pada Nabi itu banyak. Jadi orang-orang munafik itu pura-pura iman banyak. Kemudian bahkan mereka
mendekat pada Nabi, ingin membunuh Nabi itu banyak, bukan satu orang. Oleh karena itu kalau ada orang berjuang ikut Nabi, apalagi cucu Nabi, tidak digitukan, belum benar perjuangannya. Ya, kalau sudah diincar-incar ini berarti sudah mendapatkan percikan dari musibahnya orang berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu kalau ada ulama dicaci maki karena berjuang dalam perjuangan yang benar, jangan ikut caci maki. Anda bisa kena nanti. Ini sudah. Jadi para nabi dahulu semua terancam jiwanya dengan pembunuhan dan pembunuhan. Dan itulah dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya kan. Jadi para ikhwan rahimakumullah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pengkhianat-pengkhianat di sekeliling Nabi, termasuk di sekeliling Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di sekeliling Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga semuanya wafat dalam kondisi dibunuh orang. Sayyidina Abu Bakar dilantik, Sayyidina Umar dibacok ketika sholat, Sayyidina Utsman dibunuh ketika menjelang waktu maghrib. Dia domba, dan itu orang Islam. Jadi jangan heran kalau sekarang ada orang-orang yang kerjanya ngembosin perjuangan Islam. Jangan heran, sejak zaman Nabi sudah ada. Gitu. Sehingga Sayyidina Utsman ketika itu dia dikepung, istananya dikepung. Cuma jangan buka kalau sudah mau sholat. Padahal dulu masjid itu politik juga. Pengajian nggak boleh ngomong politik. Oh, Nabi ngomong politik, ngomong perang di masjid. Ngatur ekonomi Islam di masjid. Ngatur kebudayaan juga dari masjid kantornya. Tapi orang Islam sudah banyak terpedaya dengan kampanye Yahudi. Oh, agama itu barang yang suci, jangan dicampur dengan politik. Politik itu tempatnya macam-macam. Sehingga banyak orang kalau di masjid ada khotbah nyentuh politik langsung sakit pinggang. Ada langsung kumat emaknya. Ada yang langsung pening. Ada yang langsung keluar dari grup WA-nya gara-gara di situ ada bahasan politik. Bukan itu. Justru kita harus tahu. Nanti setelah meriam di depan itu baru sadar kalau negara terancam. Kita sebagai warga negara harus tahu perkembangan politik, dan kita harus concern dan harus siap membela negara ini. Jangan sampai direbut oleh orang-orang yang tidak benar. Itu tugas kita semua. Dan ketika kita bicara politik bukan berarti harus jelek-jelekin siapa itu ini. Ya kita ngomong apa adanya, benar-benar sama-sama. Gitu. Jadi sekali lagi, ya ini yang saya ingatkan kepada para ikhwan, kita jangan alergi. Kita harus tahu budaya, kita harus tahu ekonomi, kita harus tahu politik, sosial, pertahanan, keamanan, kita harus tahu dan harus punya infonya. Kenapa? Ya harus siap-siap. Kalau tidak tahu, sibuk terus. Nah, begitu sudah meriam di depan pintu, baru tahu negara lagi tidak aman. Baru teriak-teriak, sudah ada semua. Jadi ini, cuma karena ini pengajian khusus, ya saya tidak akan bicara politik panjang lebar, tapi saya ngingetin kepada seluruh ikhwan, ya jangan alergi. Jadi dalam setiap kesempatan info-info penting, ya, dan juga kita harus menyaring info-info yang ada, apa itu hoax atau tidak. Sayyidina Ali tidak mau dia berdebat dengan beliau. Cuma orang yang adu domba ini sangat-sangat ini, sehingga di antara masyarakat termakan oleh isu hoax. Ini gimana? Sampai dari para sahabat pecah. Ada yang pro Sayyidina Utsman, ada yang anti Sayyidina Utsman. Puncaknya terjadi pemberontakan. Ketika terjadi pemberontakan,
terkepung. Ketika kondisi terkepung, Sayyidina Utsman didatangi oleh Nabi. Melihat Nabi dalam sedang ditawari oleh Nabi, "Ya Utsman, apakah kamu ingin lolos takwa? Atau kamu ingin berbuka bareng sama aku?" kata Nabi. Jadi tawaran Nabi pada Sayyidina Utsman dua, "Ya Utsman, mau lolos tidak kamu? Kalau mau lolos sama aku, atau kamu sudah kangen sama aku, kita buka bersama, bagaimana?" Dan beliau orang yang cinta banget dengan Rasulullah, milih buka bareng dengan Nabi. Dan pada saat itu jempol pertahanan, sehingga beliau terbunuh pada saat itu. Jadi Sayyidina Utsman sebelum Ramadan ini riwayatnya ya mutawatir. Kemudian di antaranya juga ya, jadi sahabat-sahabat yang bertemu dengan Nabi. Kemudian kalau Sayyidina Bilal bin Rabah, jadi para sahabat setelah Rasulullah wafat itu banyak keluar dari kota Madinah. Kenapa? Ya, jaga akhlak, takut timbul kebosanan. Jadi takut timbul kebosanan pada Nabi, mereka keluar dari Madinah sehingga dari kejauhan dia rindu pada Nabi. Ziarah, habis ziarah pulang lagi, ziarah pulang lagi. Itu. Di antara dan juga para ulama banyak seperti itu. Termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia merantau ke Syam, Damaskus sekarang, Syria. Merantau ke sana. Kemudian pada suatu malam beliau didatangi pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Bilal, kamu tidak kangen sama aku?" kata. "Ya Bilal, apa kamu tidak kangen sama aku?" kata. Habis itu beliau bangun, menangis. Ya. Siapa tidak kangen dengan Nabi? Akhirnya beliau langsung bergegas, langsung berangkat besoknya menuju Madinah. Sampai di Madinah, ketika beliau ada di depan makam Nabi lagi ziarah, cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mendekati beliau. Langsung karena dulu ya orang dekat, langsung menggilayut dan gendong pada pokoknya. Habis itu beliau minta ingin mendengarkan adanya Bilal pada hari itu. Kalau dipaksa-paksa Bilal datang, kenapa? Dia yakin dia tidak akan mampu ada. Jadi setelah Rasulullah wafat, Bilal dan berani ada lagi karena dia Bilal tidak mampu. Tapi karena desakan cucu Nabi, akhirnya Sayyidina Bilal naik pada waktunya sholat zuhur, beliau naik ke mimbar ada ke menara masjid. Kemudian dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba orang Madinah yang selama ini sudah lama tidak dengar azan tersebut terkejut. Ingat suara siapa? Terus datanglah Madinah. Jadi orang Madinah ingat karena suara Bilal adalah suara kesayangan Nabi. Bahkan ketika Nabi nyuruh Bilal adzan, itu dengan bahasa yang sangat indah. "Ya Bilal, arifna ya Bilal." Jadi istirahatkan aku. Jadi istirahatnya Nabi adalah mendengar suara adzan. Jadi ketika Bilal adzan, Nabi benar-benar menikmati suara beliau yang merdu, yang keluar dari lubuk kecintaan dan keimanan. Sehingga ketika beliau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih kuat. Tapi penduduk Madinah yang mendengar suara beliau langsung terkesiap. Langsung semuanya berbondong-bondong datang ke masjid karena ingat dengan Nabi semasa hidup Nabi.
Ketika asyhadu an la ilaha illallah bilang masih kuat. Tapi begitu pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai di situ beliau jatuh terduduk, tidak dapat lagi bersuara. Jatuh dengan tangisan, jatuh dengan kerinduannya, dan penduduk Madinah seluruhnya menangis karena mengingat masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Jadi di antara pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan, di dunia ini ada satu hal yang lebih indah dari surga, yaitu melihat Rasulullah SAW. Kenapa? Tanpa dia surga tidak ada. Jadi tanpa Rasulullah tidak akan ada surga. Adanya surga karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam dari kalangan Sunnah wal Jamaah yakin bahwa Nabi bisa dilihat baik dalam mimpi maupun dalam sadar dengan dalil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Kata yaqظah inilah menjadi sengketa umat Islam. Ada yang mengatakan yaqظah, sadar diri kita. Kelompok lain yang mengatakan tidak mungkin bertemu dengan orang mati, orang-orang Wahabi, yang aslinya dia tidak mau takwil. Jadi orang Wahabi itu tidak mau takwil. Artinya sudah ada boleh diubah-ubah itu aslinya. Tapi begitu dengan sesuatu yang mereka tidak suka. Kenapa? Ya, wallahu a'lam. Sejak awal kalau ada urusan kemuliaan Nabi, mereka tidak suka. Gitu. Kalau ada orang bicara peninggalan Nabi, mereka tidak suka. Bahkan mengagungkan peninggalan Nabi, dianggap syirik oleh mereka. Ya, karena ada unsur ini dan asli dari mana? Politik masa lalu. Sekali lagi itu politik masa lalu yang sampai sekarang dia berkembang menjalar kemana-mana. Jadi oleh karena itu perbedaan-perbedaan yang ada, perpecahan umat di antaranya sebab paling parah penyebabkan perpecahan itu adalah perpecahan dalam politik. Jadi apakah karena itu kita harus berpecah belah? Bukan, kita harus tahu agar supaya tidak jadi korban. Ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi mereka mengatakan bahwa orang yang melihat Nabi di dunia, yang mimpi Nabi, mereka akan melihat Nabi yang nanti di akhir, melihat langsung di akhir. Kata ulama kita, kalau di akhirat ngapain? Pasti melihat Nabi, kumpul dengan Nabi nanti orang Islam. Gitu. Jadi kata yaqظah di kamus Arab manapun tidak ada yang mengatakan di akhirat, tidak ada. Yaqظah adalah sadar. Jadi ini yang berkenaan dengan mimpi Nabi dalam kondisi sadar. Di mana kita kalau mendapatkan kabar dari mimpi Nabi dalam sadar, kemudian misalnya, tapi tidak sulit ini terjadi, misalnya di situ ada pesan yang berkaitan dengan hukum yang sudah qat'i, contohnya sholat 5 waktu, kemudian mimpi Nabi dikatakan cukup sholat 4 waktu saja, subuhnya nggak usah, ini tidak boleh diandaikan. Tapi tidak mungkin Nabi mengatakan seperti itu. Ini takdir. Jadi dari ulama menyatakan kalau berkaitan dengan hukum, ya, walakin la yu'malu bima yasma'ur ra'i minhu fil manami mimma yata'allaqu bil ahkam. Jadi
Walakin tidak pun ada tetapi la yu'man bima yasma'u ra'i minhu fil manam mimma yata'allaqu bil ahkam. Lihat dari dhabtir ra'i. Jadi karena kalau berkaitan dengan hukum, satu ya posisi rohani kita belum cukup kuat untuk itu. Bisa terjadi nanti salah. Karena apa? Hukum sudah selesai sejak turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Terus bagaimana dengan amalan Torah ijazah? Kan diterima dari Nabi oleh Syekh Tijani dalam kondisi sadar. Dan Nabi sudah wafat. Yang perlu kita perhatikan, yang diberikan oleh Nabi kepada Syekh Tijani bukan halal haram. Amalan. Dan amalan ini juga telah diberikan kepada orang-orang sebelumnya oleh kepada para sahabat dan sampai sekarang sudah kita laksanakan. Istighfar sejak sahabat sampai sekarang orang umum juga beristighfar. Berselawat sama. Baca la ilaha illallah sama. Bedanya di apa? Nabi dalam hal ini hanya memberi sanad. Kenapa amalan pakai sanad dengan tidak pakai sanad berbeda? Usaha ada siup dengan tidak ada siup sama atau tidak? Itu. Kerja ada SK dengan tidak pakai SK tidak sama. Orang punya SK sulit dipecat. Saya pegawai negeri angkatan 87. Mulai 98 saya sudah tidak aktif. Sampai sekarang belum dipecat saya sebagai pegawai negeri. Apa? Sulit pecat pegawai negeri itu. Saya sudah tidak aktif sekian tahun belum dipecat sampai sekarang. Apalagi rajin, tidak rajin aja tidak dipecat. Ini pentingnya orang punya SK. Pentingnya orang punya sana. Ya beda. Makanya orang punya sana itu ibadahnya mempunyai berlapis-lapis pahala. Gitu. Jadi ibadahnya orang punya sanad beda dengan mereka yang tidak punya sanad dengan berlapis-lapis pahala. Orang yang tidak punya sanad beribadah. Orang yang punya sanad beribadah. Kalimatnya sama, baca la ilaha illallah. Satukan. Orang yang tidak punya sanad dapat pahala la ilaha illallah. Di mana masing-masing huruf dari kalimat la ilaha illallah itu Allah berikan 10 kebaikan. Ini namanya ajrul amal. Pahala pekerjaan, pahala berbuat kebaikan. Ini pahala pertama. Yang punya sanad dapat, yang tidak punya sanad juga dapat. Ini pahala pertama. Pahala kedua, kalau mereka berjamaah, dikerjakan berjamaah, maka dapat pahala ijtimah. Jadi pahala berjamaah beda dengan baca sendirian. Sholat sendirian dengan berjamaah lain pahalanya. Jadi namanya ini apa? Sawabul ijtimah. Yang pertama sawabul amal, ajrul amal. Yang kedua ajrul ijtimah. Kalau orang tidak punya syarat, dua ini aja pahalanya. Ajrul amal dan ajrul ijtimah. Kemudian orang punya sanad dapat pahala ketiga apa? Ajrul hilqah. Sanadnya dari mana? Kalau dia punya sanad nyambung pada Nabi melalui Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, maka dia dapat pahala martabat beribadah sesuai dengan ibadahnya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beda. Kalau dia ikut rekannya Imam Syafi'i, maka dia mendapat pahala
torikohnya Imam Syafi'i. Kalau dia beribadah dengan torikohnya Imam Ghazali, maka dia dapat pahala sesuai dengan yang didapat oleh Imam Ghazali dan yang lain sama seperti itu. Jadi dapat pahala sesuai dengan kemuliaan gurunya, Shahibus Sanad. Kalau tidak, mendapatkan pahala sebagaimana Allah janjikan kepada Rasulullah dan kepada Syekh, ya, kepada melalui Rasulullah SAW. Yang keempat, ajrul martabat. Kalau orang itu punya martabat, apa martabatnya? Ikhwan. Fakir jadi ini martabat. Jadi dapat pahala martabatnya jadi ibadah, ada pahala lain. Coba orang kerja. Kalau kita kerja sendiri, ya sudah hasil kerja berapa harian. Tapi kalau kerja di kantor resmi, ada tunjangan keluarga, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan. Ada tunjangan jabatan sesuai dengan pangkat. Di samping gaji pokok, ada gaji pokok sesuai dengan jabatannya. Orang bertoriko, maka dia dapat pahala ajrul martabat dia, pahala martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali dia dapat pahala ke wali. La ilaha illallah satu, kalau la ilaha illallah yang dibaca oleh wali beda dengan la ilaha illallah yang dibaca orang bukan wali. Tanda tangan, pulpen yang sama, satu pulpen. Yang pertama dipakai Pak RT, ya. Pindah ke tangan RW karena ini butuh tangan kanan semua pejabat, lurah, camat, wali kota, itu betul. Apakah sama amplopnya untuk tanda tangan itu? Kita aja sudah, ini duniawi aja. Demikian juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, beda martabat, beda pahala, beda pahala. Jadi bedanya kita punya sanad dengan tidak punya sanad. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi moga-moga apa yang kita bahas dari awal ini benar-benar bermanfaat untuk kita, menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita, termasuk juga menambah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dan moga-moga ya sampai pada waktunya yang dikehendaki oleh Allah, waktu terbaik menurut Allah, kita masing-masing diberi rezeki melihat wajah Rasulullah SAW. Dengan catatan kalau dapat begitu jangan langsung di share lah. Tadi malam mimpi Nabi jarang. Jadi cukup itu rahasia pribadi. Karena kalau Anda punya rahasia pribadi di share, nanti tidak akan pernah dapat lagi. Di stop nanti. Karena itu rahasia pribadi yang sangat-sangat privasi. Gitu. Jadi orang yang ini biasanya yang memberitahu orang-orang tertentu, tapi biasanya setelah wafat. Ketika dia masih hidup, punya rahasia begitu itu mesti disembunyikan. Kecuali mereka yang diperintah oleh Allah untuk memberitahukan. Jadi ada wali masyhur, ada wali masyhur. Jadi masyhur itu tidak wajib. Seperti Syekh Tijani, wajib memberitahu. Kalau dia begini begitu, kenapa? Karena dia oleh Allah mau dijadikan pimpinan yang diikuti orang banyak. Akan tetapi wali yang memang sengaja oleh Allah dijadikan paku bumi untuk berjuang di balik dunia nyata itu, yang mereka apapun yang mereka alami tidak pernah diberitahukan dan pantang diberikan. Pantang. Sampai ada yang saking malunya langsung mati. Kalau ini kita punya kebaikan di-share kemana-mana, ini awalnya ada yang malu, ya rahasia pribadinya ketahuan orang sampai dia minta mati saking malunya. Jadi pada zamannya
Tak tambahin boleh. Boleh. Pada zamannya Khalifah Harun al-Rasyid terjadi kemarau panjang. Di doa sudah sholat istisqa, seluruh penduduk kota Baghdad tetap tidak hujan. Akhirnya Raja Harun al-Rasyid memakai baju rakyat biasa. Tengah malam dia keliling masuk keluar masuk gang di kota Baghdad. Sampai dia lewat di sebelah rumah orang kaya, temboknya tinggi. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada kelebat orang keluar turun dari tembok terjatuh. Dia pikir orang tidak benar, diikuti oleh Raja Harun. Ternyata orang ini pergi keluar kota Baghdad. Terus jalan sampai di kali pada pasir, diikuti dari kejauhan sampai pada satu tempat yang tidak mungkin ada orang lagi pada malam, pada tengah malam hutan seperti itu. Di tengah itu baru orang ini tolak-tolak. Setelah tolak-tolak, orang ini langsung sholat. Setelah sholat dia selesai sholat, sujud lagi dan berdoa dengan suara yang nyaring. Salah satu doanya, ya Allah, Engkau maha tahu dengan kondisi rakyat makhlukmu saat ini. Mereka sangat butuh turunan rahmat berupa hujan yang baik, ya Allah. Oleh karena itu, jika Engkau masih menjadikan aku sebagai kekasih, jika Engkau masih menganggap aku ini sebagai wali, ya Allah, demi kebaikan mereka dan kehidupan mereka, aku mohon agar Engkau berkenan untuk menurunkan hujan untuk masyarakat Baghdad yang sangat membutuhkan saat ini. Dan saya tidak akan mengangkat kepala ini sebelum Engkau turunkan hujan rahmat-Mu untuk mereka. Jadi bukan minta untuk dirinya, minta untuk masyarakat. Itulah aulia. Kalau kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Jadi mereka sibuk dengan orang lain susah, dia yang susah. Dia munajat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan rijalullah, pahlawan-pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu selesai dengan doanya, tiba-tiba awan langsung datang dan langsung hujan. Kemudian setelah hujan baru orang ini mengangkat berdiri dari duduk dari sujudnya, kemudian dia langsung pergi dan masuk kembali ke rumah. Begitu besoknya dicari rumah tadi, kemudian ditanya. Setelah itu si tuan rumah heran juga. Akhirnya malam-malam dia lihat ke belakang ke kamar-kamar budak mereka. Ternyata ada satu kamar yang memancarkan cahaya. Setelah dilihat di kamar itu, ternyata budaknya lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cahayanya begitu kuatnya gitu, dia melihat dari lubang itu, dia langsung silau dan kuatnya cahaya yang keluar dari tubuh budak tersebut, dikasih tanda. Setelah itu besoknya dibawa ke kerajaan, kemudian kerajaan minta membeli budak ini, dan karena orangnya tahu bahwa budak ini adalah waliullah, maka dia langsung membebaskannya dan diberikan kepada raja. Dan raja langsung membangunkan rumah untuk budak itu dijadikan penasehat. Dia bingung, kenapa kamu kau berbuat kayak gini pada saya? Akhirnya raja memberitahu. Apa yang terjadi? Ketika dia diketahui kebaikannya, langsung dia menjerit, ya Allah, telah bocor rahasia yang selama ini kita pendam berdua. Malu aku ya Allah, malu. Oleh karena itu aku tidak ingin setelah ini masih memutuskan nafas dalam diri kita. Jangan sekarang itu langsung mati pada saat itu. Jadi karomah itu Allah. Sekali lagi karomah itu adalah aslinya Allah, bukan untuk disebarluaskan. Oleh karena itu kita sudah tahu, moga-moga kalau kita dapat kebahagiaan hal tersebut, kita bisa
menahan diri, jangan sampai kita ngomong kepada orang lain. Cuma takut nanti salah tafsir, lapor dulu, jangan ngebel. Jadi seperti itu Pak Iwan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syurna bi zumrati abil baiti tijani wa amitana bi madadi khatmi awliya imani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.